Pak Agus itu biar Mas tulis screenshot ya Pak, ya. Ya, iya Bu. Pak Irfan diajak jalan udah siap. Oke Bu. Pak Agus kita mulai aja Pak. Ya lengkap Pak. Siap Bu. Silakan Mas Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Gita, Pak Agus, Pak Irfan, Pak Eko, dan Pak Mahmud dan rekan-rekan sekalian. Kita mulai ya acara pembinaan digital subdit Satuan Perundang-undangan siang ini Pak. Sebelum mulai saya ada pantun nih Pak, sedikit Pak. Makan pindang pakai ikan buntal, lebih enak dimakan sama saus. Selamat datang di acara buntal. Selamat datang di acara bintau dengan tema bijak bermedsos. Wih, cakep. Langsung saja ya Bapak Ibu, siang ini kita akan mengadakan kegiatan pembinaan mental khususnya pada subjek peraturan perundang-undangan. Ini merupakan amanah ya, selain untuk meningkatkan kompetensi atau mental dari pegawai, ini juga merupakan amanah dari Sekjen ya, dari Sekjen Keuangan. Nanti bahwa tema yang akan diambil pada siang ini yaitu khususnya tentang bijak bermedsos. Langsung saja ya Bapak Ibu, pertama-tama mari kita dengar sambutan dari Kepala Subdit Peraturan Perundang-undangan kepada Bu Gita. Kami persilakan. Terima kasih Mas Yuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Agus dan Seksi 1 yang telah menyiapkan materi untuk bintau pada hari ini. Untuk triwulan yang berikutnya ini kita melakukan bintau lagi ya. Tema yang diangkat oleh Pak Agus dan tim yaitu bijak ke media sosial. Memang ini merupakan kita harus memilih sebagai insan Kemenq bagaimana kita mensosialisasikan kebijakan kantor pusat ya di JKN maupun Kemenq ya secara umum gitu, menghadirkan kebijakan-kebijakan itu di media sosial kita masing-masing. Tentunya ini sangat berguna seperti yang telah dilakukan Pak Agus ya, tentunya yang mendapat penghargaan juga dari KLI. Tentunya ini bisa menjadi contoh seperti apa kita bisa menyuarakan kebijakan-kebijakan Kemenq JKN ya khususnya secara positif ke masyarakat ya. Jadi kalau memang sudah luaskan, nantinya akan masyarakat yang akan mengikuti media sosial kita. Demikian mungkin bisa diteruskan oleh Pak Agus mengenai materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Gita atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya menginjak ke acara ini yaitu materi tema pembinaan mental pada siang hari ini. Materi akan disampaikan oleh Kepala Seksi Perundang-undangan 1 kepada Bapak Agus Kurniawan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Sulis selaku moderator selaku MC, dan ternyata ada bakat ya Mas Sulis jadi MC, ada pantunnya. Ini bisa jadi MC untuk selanjutnya nih Mas Sulis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Gita, Bapak-bapak Kasih di Subdit PP, rekan-rekan semua pegawai Subdit PP yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang ini akhirnya kita berhasil untuk menyelenggarakan bintal kita yang
kedua, yaitu di triwulan 2 ini. Sebenarnya jadwal ini sudah kita jadwalkan beberapa kali, tapi karena ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan sehingga akhirnya pada hari ini kita bisa laksanakan. Untuk tema Bintal siang ini saya mengambil tema bijak bermedsos. Kenapa kok kemudian temanya dari yang pertama dan yang kedua ini kok kaitannya dengan medsos? Ya, pertama karena saya terlibat langsung atau pelaku di dunia permedsosan, tapi bukan berarti karena hal itu yang menjadikan saya mengambil tema ini. Ini didasari dari ada pedoman kegiatan sosialisasi anti korupsi tahun 2024 di Kementerian Keuangan. Di jajaran Kementerian Keuangan ada guidance-nya, ada pedomannya apa yang harus dilakukan terkait dengan sosialisasi anti korupsi. Yang pertama itu adalah perlunya sosialisasi internal, kemudian sosialisasi eksternal, dialog internal, dan juga amplifikasi konten yang terkait dengan anti korupsi. Nah, untuk tema bijak bermedsos ini itu ada di subtema sosialisasi internal. Jadi di sosialisasi internal ini ada hal yang perlu disampaikan kepada internal di JKN, yaitu pertama perlu materi media bijak bermedsos, kedua terkait dengan kode etik pegawai negeri atau kode etik pegawai negeri di Kemenq, dan yang terakhir adalah terkait dengan laporan harta kekayaan. Nah, ini 3 sub materi ini perlu disampaikan dalam rangka untuk mendukung kegiatan sosialisasi anti korupsi di Kementerian Keuangan. Saya ambil tema bijak bermedsos. Ternyata setelah saya berkecimpung lama di dunia medsos, ini saya baru tahu kalau ada panduannya dalam bermedsos di Kementerian Keuangan. Dan ini panduannya udah sangat lama sekali, tahun 2018, SE 16 tahun 2018. Ini saya sempat berkomunikasi langsung dengan Biro KLI, kenapa kok kemudian dibuat panduan seperti ini, karena ternyata efek samping pada saat kita bermedsos, apalagi kemudian materi-materi yang kita angkat itu kaitan dengan dunia kantor, terkait dengan tusi kita, itu banyak hal yang perlu dibatasi karena adanya risiko-risiko yang akan diambil. Bahkan mungkin kita nggak pernah terpikirkan ya, yang awalnya kita ini bermedsos, sharing kegiatan kantor ataupun tusi, malah mendapat hukuman disiplin dari kantor gara-gara kita sharing konten tusi. Nah, makanya pada kesempatan ini saya ingin berbagi apa sih yang menjadi panduan bagi kita selaku pegawai Kementerian Keuangan, dan apa saja larangan-larangan yang perlu kita perhatikan dalam bermedsos di dunia maya ini. Sebenarnya SE ini memang secara nyata Kementerian Keuangan mengakui bahwa dunia medsos ini memang sangat diperlukan, bisa jadi untuk menjaga citra Kementerian Keuangan, memperkuat identitas, mendorong para pegawainya untuk menggunakan medsos dengan bijak, dan juga untuk mitigasi risiko. Hal-hal tersebutlah yang mendasari kemudian terbit SE terkait dengan panduan medsos ini. Apa yang perlu kita perhatikan? Itu ada beberapa hal yang sudah saya rangkum, karena memang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara singkat saja, mungkin sekitar 5 atau maksimal 10 menit kita sudah selesai kegiatan Bintal ini. Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan adalah satu, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa konten yang sudah kita buat itu tidak bisa ditarik kembali. Pada saat kita sudah posting, maka itu sudah menjadi milik umum. Saat kita hapus, data itu tidak 100% terhapus. Nah, ini yang harus dijadikan perhatian yang sangat serius. Jangan sampai kita membuat konten yang tidak pantas, kurang bagus, ataupun tidak sesuai dengan latar belakang kita yang bekerja di Kementerian Keuangan. Walaupun itu di privat ya kan, posting itu ada 3 kategori ya, ada untuk umum, ada untuk privat, ada juga yang tengah-tengah, hanya untuk pihak-pihak tertentu yang bisa melihat.
tapi tetap kita harus perhatikan bahwa itu ada kemungkinan tetap masih bisa dilihat oleh pihak lain atau orang-orang tertentu yang tentunya punya kemampuan lebih. Nah, sebagai contoh saya pernah ngalami terkait dengan permedsosan. Sebenarnya ini bukan medsos lagi ya, yaitu lelang.go.id. Pada saat ada pengumuman lelang di lelang.go.id, lelang itu sudah dilaksanakan, otomatis itu sudah tidak bisa tertampil lagi di aplikasi kita di lelang.go.id. Tapi ternyata kalau kita searching terhadap SHM nomor sekian atau objek dengan atas nama sekian, itu masih tetap muncul. Nah, untuk hal-hal seperti itu aja, bahwa itu adalah aplikasi resmi pemerintah, ternyata juga menyisakan masalah. Pihak yang kemudian sudah dilelang dan ternyata pihak yang dilelang ini sudah melunasi, saat dia searching di lelang.go.id ataupun di Google Search, itu namanya masih muncul. Nah, pihak ini yang kemudian merasa dirugikan karena nama baiknya tercemar sepanjang masa. Nah, ini bisa jadi kita contoh, ternyata untuk yang aplikasi kantor saja itu masih menyisakan seperti itu, apalagi yang medsos yang sifatnya masih sangat-sangat terbuka. Kemudian yang kedua, pahami walaupun kita menggunakan identitas dalam tanda petik palsu ya, ataupun identitas samaran, itu kita jangan menganggap bahwa tidak bisa di-tracing identitas asli kita. Ini masih terkait dengan yang nomor 1 tadi. Intinya bahwa jangan sampai kita posting sesuatu yang kurang bagus ya, tidak layak, gara-gara kita merasa aman karena kita menggunakan nama samaran. Karena nama samaran kita itu bisa di-tracing dan akhirnya akan ketemu siapa orang aslinya yang posting tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah bermain medsos, itu harus buka medsos secara berkala. Jangan kita udah punya medsos 5 tahun tidak pernah dibuka ya, 1 tahun tidak pernah dibuka, itu sangat beresiko kalau medsos kita itu digunakan oleh pihak lain ya. Pihak lain nanti akan posting di tempat medsos kita dan ternyata postingannya itu tidak sesuai dengan kegiatan kita ataupun sesuatu yang tidak pantas. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pada saat kita akan bermain medsos, membuat akun, tentunya jangan sampai kita menggunakan email kantor ya. Ini juga sangat ditegaskan, pakailah email pribadi pada saat kita akan membuka akun medsos, apapun akunnya. Yang kelima, pada saat kita berinteraksi di medsos, baik itu like, share ataupun komen, tentunya harus dipilih konten-konten memang yang sesuai. Jangan sampai kita like ataupun berkomunikasi terhadap konten-konten yang tidak pantas, karena itu nanti akan terekam dan bisa di-tracing bahwa kita pernah ikut mendukung misalnya ya, ataupun ikut like sesuatu kegiatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kegiatan kantor kita atau kehidupan kita sehari-hari. Yang nomor 6, pastikan kalau kita mau share ya, itu adalah atau mau posting itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Kalau kita buat sendiri itu biasanya terfilter. Kita terfilter, kita buat yang bagus kemudian kita share. Tapi pada saat kita share postingan orang lain, jangan sampai kita hanya melihat judul langsung di-share. Buka dulu dari awal sampai akhir, apa materinya, apa kontennya. Kalau memang itu bermanfaat, baru di-share. Jangan asal melihat judul langsung di-share, karena kadang-kadang sekarang ada bahasa clickbait ya. Jadi antara judul dengan materi konten itu tidak sesuai. Makanya ini sangat perlu diperhatikan. Yang ketujuh, hindari konflik atau debat di dunia maya. Nah, ini salah satu contoh, ada pegawai di Kementerian Keuangan, pada saat dia posting kegiatan kantor ataupun tusinya,
Dan ini terjadi kalau nggak salah di Bea Cukai, karena sekarang ini Bea Cukai juga masih sangat disorot sekali. Ini udah beberapa bulan, bahkan setahun terakhir ini pegawai Bea Cukai ini memposting sesuatu kegiatan Bea Cukai, kemudian ada pihak yang komen, dan komennya itu sangat menyakitkan, menyudutkan, menjelekkan ya. Bahkan mungkin ada kata-kata kasar terhadap Bea Cukai karena ketidakpuasan netizen terhadap Bea Cukai. Nah, pegawai tersebut kemudian membela diri, dan itu berlanjut sekian lama, akhirnya saling menyerang, saling memaki. Dan ujung-ujungnya pegawai tersebut dilaporkan karena sudah memaki netizen oleh pemeriksa kita ya, apakah IBI atau Itjen biasa, itu kemudian dianggap pegawai tersebut bersalah dan akhirnya dikenai sanksi disiplin ya. Kalau tingkatannya apa saya kemarin kurang paham, tapi intinya itu sangat-sangat merugikan bagi pegawai tersebut, karena awalnya kita hanya sekedar nge-share tusi kantor, malah berujung hukuman disiplin secara pribadi. Makanya pada saat ada netizen yang komen, kalau bagus ya kita apresiasi, kalau komennya tidak bagus nggak perlu dibalas, nggak perlu. Kalau memang perlu diluruskan, luruskan cukup sekali. Kalau masih ngeyel, nggak usah dibalas lagi. Mungkin caranya seperti itu. Yang kedelapan yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita membuat konten terkait dengan kantor, tentunya jangan sampai konten-konten yang kita buat itu adalah konten-konten yang sifatnya masih rahasia. Contohnya pembahasan, kalau di kita ya di peraturan perundangan, pembahasan peraturan masih dalam pembahasan, itu kemudian kita udah posting. Karena ini belum tentu nih materinya yang jadi itu seperti apa. Kecuali kalau peraturan itu sudah dipublikasikan secara resmi, sudah ada di JDIH ya, sudah ada di internet bahwa itu memang sudah diundangkan, itu boleh untuk kemudian diposting, disebarluaskan lebih masif lagi. Memang ini yang diminta oleh Kementerian Keuangan supaya kita bisa ikut membantu menyebarluaskan kebijakan ataupun tusi dari kantor kita. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga adalah terkait dengan larangan. Apa saja sih hal-hal yang perlu kita hindari supaya niat baik kita itu berujung juga kebaikan untuk diri kita dan juga berujung kebaikan untuk organisasi kita. Yang pertama, jangan postingan kalau kemarin pada saat masih ada pemilihan presiden ya, jangan posting terkait dengan keberpihakan politik. Nah, kalau sekarang karena sudah nggak ada itu, tetap perlu kita jaga juga, hindari hal-hal seperti itu. Kemudian juga jangan sampai terkait dengan hal-hal yang dilarang, misalnya LGBT ya, terkait dengan ras dan hal-hal yang memang kurang pantas untuk kita posting. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan kebijakan yang masih disusun ya, kebijakan yang masih disusun, peraturan baik itu KMK, PMK dan sebagainya, kita masih proses rapat, masih proses penyusunan, itu jangan sampai itu diposting keluar. Yang ketiga adalah terkait dengan yang selama ini banyak mungkin pegawai ataupun keluarga pegawai kita yang terjebak di sini, yang bahasanya orang flexing ya. Jadi pada saat kita tugas ke lapangan, apalagi kayak kita tugasnya dari hotel ke hotel, kondisinya ring. Nah, prakteknya memang kita dipanggil ke hotel, kemudian tidur di hotel. Tapi usahakan jangan sampai kegiatan kita seperti itu dari hotel ke hotel, dari kota ke kota itu dipublikasikan yang menjadikan seakan-akan kita itu hidup bergaya mewah. Karena orang netizen melihatnya, loh ini ada pegawai Kemenkyu kok hampir tiap hari tidurnya di hotel ya. Kemudian makannya juga makan di tempat-tempat yang mewah. Bahasanya netizen seperti itu. Kalau menurut kita sesuatu yang biasa, kita makan di hotel karena memang kita lagi rapat. Tapi kalau itu kemudian dipublikasikan keluar, bisa tertangkap oleh netizen bahwa kita itu bergaya hidup mewah. Nah, untuk itu walaupun itu sesuatu yang memang nyata ya, usahakan jangan sampai diterima oleh netizen itu adalah bergaya hidup mewah. Bahkan kalau contohnya kita ke luar negeri pakai uang sendiri,
di waktu libur panjang. Nah, itu juga yang dianjurkan untuk tidak dipublikasikan secara berlebihan, karena ditangkap netizen adalah bahwa kita seorang pegawai negeri kok plesirannya ke luar negeri, bergaya hidup mewah. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir, ini juga saya baru tahu dengan adanya SE ini, yaitu pada saat kita membuat akun medsos, jangan menggunakan nama yang berbau Kementerian Keuangan. Ya, jangan sampai ada di medsos kita nama akunnya itu adalah Kementerian Keuangan, baik itu secara eksplisit maupun implisit, itu dianjurkan untuk dihindari. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan Bindal kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa menjadi wawasan baru kita bersama, termasuk untuk diri saya sendiri, supaya kedepannya kita bisa tahu mana yang bisa diposting, kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari terhadap larangan-larangan tadi. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Untuk sesi selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin ya Pak Agus. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Kayaknya nggak ada kayaknya Mas Sulis. Nggak ada nih Bapak Ibu. Enggak, Mas Sulis saya ada, Mas. Ngeri nih. Ya, enggak, saya nggak tanya Pak Agus. Saya terima kasih sudah diingatkan Pak Agus. Jadi ada Pak Agus ini yang bilang Mas Wiasmoro, antara lain tuh bilang apalah, waktu itu saya agak lupa. Terus waktu itu dia bilang, oh ini kena seperti tadi teman BC kena ini loh. Kenapa? Ternyata ya itu dia hanya meng-like ini loh Pak, like ya partai. Nah, kayak gitu loh. Padahal hanya kayak gitu kok bisa ketahuan ya gitu tuh. Dan itu kan kadang suka ada asal salah aja like gitu ya, atau yang konten apa gitu. Jadi dia itu kayak dapat teguran gitu Pak. Nah, itu mungkin yang buat mengingatkan kita bersama, hati-hati Pak menggunakan medsos. Padahal kita nggak punya, hanya buat hiburan aja, like-nya salah. Oke, terima kasih Pak. Iya, saya. iya betul Bu. Jadi yang sudah kena hukuman disiplin IB itu kayaknya dari bea cukai memang Bu. Yang kasus nge-like konten yang tidak pantas, sama yang tadi berdebat kusir di dunia maya Bu. Jadi kasusnya ada dua. Nah, ini untuk perhatian kita bersama lah. Pak Agus, Mas Sulis boleh bertanya sedikit aja biar agak seru. Silakan Pak Muhammad. Ya, Pak Agus. Pertama terima kasih ya atas paparan yang telah diberikan. Yang memang sebelumnya saya sendiri pun baru tahu ada beberapa hal yang sifatnya itu dilarang, tidak boleh dan dianjurkan ya. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Agus. Pertanyaannya gini Pak, kita ya, selaku insan di DJKN lah, kita persempit di DJKN, apakah sebaiknya akun media sosial pribadi kita itu memisahkan diri gitu ya, memisahkan diri terhadap segala sesuatu kegiatan atau apapun yang sifatnya untuk kegiatan di kantor gitu ya, atau kita bisa berikut gitu ya, ikut meramaikan atau mensosialisasikan kegiatan kantor kita melalui akun media sosial pribadi. Sebaiknya bagaimana ya sikap kita? Itu Pak Agus, terima kasih. Siap Pak Mahmud, ini juga dulu jadi pertanyaan saya juga dulu, makanya saya membuat akun itu banyak sekali Pak Mahmud. Ada akun khusus keluarga, akun khusus jalan-jalan, akun khusus kantor, akun khusus jualan gitu Pak. Jadi banyak sekali, baik itu di YouTube, Instagram, TikTok, itu saya pisahkan seperti itu.
Tapi ternyata apa yang dimain oleh Kementerian Keuangan itu enggak seperti itu gitu kan. Kalau memang akun-akun yang dipisahkan itu efek atau bisa dibaca oleh khalayak rame secara masif sih nggak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah pada saat kita memisahkan, umpamanya nih kayak Pak Mahmud punya akun khusus Pak Mahmud yang kehidupan sehari-hari ya, kegiatan hari-hari, kemudian satu lagi membuat akun yang khusus kantor. Itu pasti biasanya untuk yang akun kantor ini itu nggak akan bertahan lama karena temannya itu pasti nggak banyak. Sementara untuk akun-akun yang pribadinya Pak Mahmud yang sifatnya lebih santai gitu, itu kan teman-teman dari mulai SD, SMP sampai kuliah ada di situ. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari pedoman ini adalah untuk mengguiden itu bahwa kita itu nggak harus kemudian memisahkan diri. Yang penting apa yang kita posting itu sesuai dengan kepribadian kita dan tentunya juga sesuai dengan tujuan organisasi dan tugas-tugas yang ada di kantor kita masing-masing. Karena tujuan di postingnya keluar ini kan supaya program maupun kegiatan kantor itu bisa sampai ke masyarakat Pak Mahmud. Kalau kemudian kita pisahkan, ini malah Kementerian Keuangan melihatnya kurang optimal penyampaiannya ke masyarakat pada saat ada orang membuat akun-akun secara kekhususan. Kayak contohnya saya lah, saya punya ada akun khusus untuk yang kantor. Itu temannya paling cuma 30 sampai 50 orang, nggak naik followernya. Tapi untuk yang akun pribadi itu bisa sampai puluhan ribu. Nah, kalau saya paksakan tusi yang saya sebarluaskan lewat akun yang khusus kantor, ya yang melihat nggak banyak. Tapi pada saat saya masukkan ke akun saya yang puluhan ribu itu, yang melihat banyak, sehingga tugas kebijakan pemerintah ini bisa dipahami dan bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jadi yang terpenting itu adalah panduan yang di SE ini diperhatikan, diikuti, larangannya juga dipatuhi. Mungkin itu sih Pak Mahmud. Ya, makasih Pak Agus. Saya juga baru tahu nih ada informasi ternyata pengikutnya Atur Bagus lumayan banyak juga. Kebetulan saya bukan orang yang bermain di media sosial. Kasih Pak Agus. Saya kira ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu. Tidak ada ya. Saya kira cukup izin untuk minta Pak Agus sudah selesai acara ini. Materi oleh Pak Agus sudah sempat disampaikan. Mungkin saya ingin menyampaikannya dari penjelasan Pak Agus. Kalau saya menangkapnya itu apa yang kita ketik, apa yang kita lakukan setelah tidak lanjut yang kita lakukan di medsos, kiranya itu tidak hanya memikirkan sebagai diri pribadi kita, tapi juga memikirkan kita sebagai bagian dari institusi Kementerian Keuangan, sehingga lebih memikirkan dampak apa yang apabila kita segala yang kita lakukan di medsos itu memberikan dampak yang negatif tidak bagi Kementerian Keuangan. Jadi kalau saya sih dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus, nampaknya seperti izin. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, sudah mengikuti dari awal sampai akhir acara ini. Sebelum saya tutup, saya punya pantun dari Bapak Ibu. Mas Sulis nih.